Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Sadat al-muhtaramin, habaibana ahli baiti Rasulillah at-tahirin, wa ala ra'sihim Sayyidil Habib Idrus ibn Abdurrahman al-Jufri atalallahu baqa'ah dzukhrna wal ummah, wa ibnuhu Sayyidil Habib Abdurrahman ibn Idrus al-Jufri, dan para habaib yang lain. Yang saya tahu cuma satu, Habib Salim Jindan. Mana tadi? Para ulama, ashab al-ma'ahid, ashab at-turuqis sufiyah, ashab al-madaris, azzakumullah. Yang saya hormati Bapak Komjen Ustadz Boy Rafli Ammar, dokter ya, Bapak Komjen Ustadz Dr. Haji Boy Rafli Ammar, Azzahullah bi'izzih wa karmahu bikaramih, dan seluruh jajarannya, para tokoh masyarakat, terutama dari Lembaga Persahabatan Ormas Islam yang kebetulan saya diberi kepercayaan untuk berkhidmah di situ, juga Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan, para pejabat pemerintah Cilegon, Serang yang hadir, sadati wa sayyidati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayyuhal hudur. Malam hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka memperkuat silatul arham. Sebagai umat Islam, satu sama lain semuanya bersaudara. Semuanya bersaudara. Boleh beda ormas, beda partai politik, beda pilihan presiden, ada 01, ada 02, semuanya umat Islam adalah saudara, satu saudara. Maka kita sangat bersyukur sampai malam hari ini Banten masih aman, solid, tentram. Ya kadang-kadang ada sih di Banten ada gejolak, tapi ala kulli hal secara umum Banten wilayah yang solid, aman, tentram, damai, gitu ya. Itu terutama Cilegon. Nah, singkat cerita, Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah hanya mendapatkan pengikut kurang lebih 120 sahabat. 13 tahun berjuang dakwah hanya dapat pengikut 120, kira-kira kurang lebih. Itulah yang dikenal dengan as-sabiqunal awwalun. Setelah itu Nabi berpikir seizin Allah untuk memiliki tanah air sebagai landasan perjuangan. Maka Nabi hijrah ke kota Yathrib, 485 km utara Mekah. Semua sahabat Nabi juga hijrah ke kota Yathrib. Mengapa kota itu dinamakan Yathrib? Karena yang membangun kota tersebut seorang bernama Yathrib bin Laud bin Amliq bin Sam bin Nuh. Yang bangun kota itu namanya Yathrib, maka kota dinamakan Yathrib. Cicitnya Nabi Nuh, cicit.
Nabi Muhammad memasuki kota Yathrib, melihat masyarakatnya bineka, plural. Ada penduduk Yathrib beragama Islam pendatang, namanya muhajirin. Ada penduduk asli Yathrib Muslim, namanya Ansor, kelompok Ansor. Ada non Muslim, sudah lama itu, sudah lama. Non Muslim tinggal di Yathrib sudah lama. Sejak Nabi Musa wafat, Yahudi bercerai-berai di seluruh dunia. 3 suku larinya ke kota Yathrib, yaitu suku Bani Qainuqa, suku Bani Quraidah, dan suku Bani Nadir. Beragama Yahudi, tinggal di Yathrib. Melihat penduduk Yathrib yang plural, majmuk, bineka, maka Nabi SAW memutuskan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad, al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'hum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ketetapan Muhammad. Hadza kitabu Muhammad. Orang Islam pendatang, orang Islam pribumi, dan orang non-Muslim Yahudi, asalkan satu cita-cita, satu visi misi, satu tujuan, semuanya adalah ummatun wahidatun min dunin nas. Satu umat. Artinya apa artinya? Artinya Rasulullah SAW 15 abad yang lalu telah berhasil membangun sebuah masyarakat yang dibangun di atas konstitusi persamaan tujuan, persamaan visi misi. Tidak di atas agama dan tidak di atas konstitusi kesukuan. Maka namanya bukan negara Islam, bukan negara Arab, namanya Madinah. Apa namanya? Tamaddun Madaniyah. Sedikit tentang Madinah. Sedikit tentang Madinah. Manusia itu menerima amanat dari Allah. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina ay yahmilnaha washfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah berfirman, saya tawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung. Semua menolak. Yang menerima manusia, kita menerima kita ini. Amanah apakah itu? Yang ditawarkan oleh Allah kepada langit, bumi, gunung. Mereka menolak karena takut tidak mampu menjalankan amanat. Tapi manusia menerima. Padahal manusia mempunyai potensi zalim dan dungu, bodoh. Amanat ada 2. Ada berapa? Amanah ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Amanah dari langit, dari Allah, yaitu agama. Amanah, kita mengemban agama. Agama ada 2, akidah dan syariah. Keyakinan, rukun iman dan syariah. Yang satu lagi amanah dan masalah akidah, kita semua mengikuti madhab Abul Hasan Al-Ash'ari, sifat 20. Masalah syariah kita ikut Imam Asy-Syafi'i yang kita lakukan sehari-hari. Itu amanah yang pertama. Amanah yang kedua ada 2 juga. Amanah insaniyah ada 2. Thaqafah dan hadarah. Thaqafah membangun keperadaban, pendidikan, akhlak, budaya, kemajuan. Namanya bahasa Arabnya thaqafah. Hadarah sejahtera, kaya, teknologi, materi yang bersifat materi, namanya hadarah. Kalau thaqafahnya maju,
Orang Banten cerdas semua, bertakwa semua, perilakunya baik, berakhlak semua, kemudian kaya semua, sejahtera semua, maka namanya masyarakat mutamaddin Madinah. Jadi Madinah itu adalah masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak, dan sejahtera, kaya, tidak ada yang miskin. Namanya apa namanya? Madinah. Mudah-mudahan Banten menjadi Madinah. Wah, beriman semua, bertakwa semua, beribadah semua, akhlaknya tinggi, mulia, dan semua punya mobil, semua rumahnya 2 lantai, semua gajinya besar, semua pemasukannya. Namanya masyarakat mutamaddinah atau madaniyah. Kotanya namanya Madinah. Lah Rasulullah SAW membangun negara Madinah yang masyarakatnya beriman, berakhlak, berpendidikan cerdas, dan sejahtera, berkeadilan. Tidak pandang bulu, tidak pandang agamanya apa, sukunya apa. Yang benar dilindungi, yang salah dihukum. Suatu ketika ada sahabat bertengkar dengan Yahudi di pasar. Rupanya sahabat itu marah, tempeleng Yahudi itu. Mati, Yahudinya mati padahal nggak niat bunuh. Rupanya ilmunya dari Banten rupanya. Jawara itu rupanya ini. Nggak niat membunuh, mati si Yahudinya ini. Nabi marah besar, marah Nabi dengan mengeluarkan statement, man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasbahu lam yashum raihatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim, bukan bunuh muslim, bukan, barang siapa membunuh non muslim, maka nanti di akhirat berhadapan dengan saya, kata Muhammad, berurusan dengan saya. Dan barang siapa yang berurusan dengan saya tidak akan masuk surga. Membunuh non muslim. Nah kalau membunuh muslim, jangankan bunuh, baru mengangkat pisau, saya bunuh kamu, baru begitu saja. Man rafa'a silahahu amama wajhi mu'min la'anahu Allah wal malaikah. Barang siapa mengangkat pisau kepada sama orang Islam, saya bunuh kamu, baru gitu, belum membunuh, baru saya bunuh kamu, itu sudah dilaknat oleh Allah dan para malaikat kepada orang Islam, sesama Islam. Man rafa'a silahahu amama wajhi mu'min la'anahu Allah wal malaikah. Barang siapa yang mengancam saudara Islamnya dengan senjata, saya bunuh kamu, baru ngomong gitu saja, sudah mendapat laknat Allah dan laknat para malaikat. Oleh karena itu Nabi Muhammad wanti-wanti hidup bersama, saling toleran, saling menghormati. Maka di situ di Madinah hidup moderat, tawassut bahasa Arabnya, tasamuh, toleran, saling menghormati, saling menghargai, tegak hukum, tidak pandang bulu, agamanya muslim atau non muslim, suku Arab atau suku non Arab, sama di mata hukum. Mudah-mudahan di Indonesia seperti itu, mudah-mudahan. Yang benar dibenarkan, yang salah tapi masih jauh ya, masih jauh ya. Kalau orang Banten salah cepat dihukum, tapi kalau yang itu yang salah tenang-tenang saja tuh, yang orang itulah yang salah lah. Tapi kalau orang kecil yang salah, wah cepat dihukum tuh. Tapi kalau yang itu salah, tenang-tenang saja tuh. Ini berarti jauh dari tamadun, jauh dari apa? Madinah. Di Indonesia ini belum Madinah, belum Madinah, masih pincang. Contoh yang gampang, ini contoh yang gampang saja. Nanti mudik harus swab, harus apa, booster ya. Tapi waktu nonton MotoGP di Mandalika nggak ada booster-boosteran tuh, nggak ada. Itu jadi ya Allah gimana ini. Dah, walhasil gini, walhasil Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah itu tujuannya membangun waton, tanah air. Barang siapa tidak punya tanah air, yang nggak bisa berjuang.
Bangun masjid di atas tanah, bangun madrasah di atas tanah, bangun rumah sakit di atas tanah. Kalau nggak punya tanah air, mau bangun madrasah di awang-awang apa? Bangun masjid di awang-awang. Man laisa lahu waton laisa lahu tarikh, wa man laisa lahu tarikh laisa lahu dzakirah. Barang siapa tidak punya tanah air, tidak bisa punya sejarah, nggak ada ceritanya. Wa man laisa lahu tarikh laisa lahu dzakirah. Barang siapa tidak punya sejarah, yang nggak diingat orang. Kalau nggak punya tanah air, maka kita orang Indonesia yang sudah punya tanah air yang sangat subur makmur ini, segalanya ada, mari kita jaga, kita rawat, kita bangun dengan sebaik-baiknya. Paham tidak?